terbesar dalam sejarah kehidupan manusia, yakni peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap hari raya Idul Adha, baginda Rasul membeli 2 ekor domba yang gemuk dan berbulu putih bersih. Kemudian dia mengimami salat dan berkhutbah. Sesudah itu ia mengambil seekor dari domba itu dan meletakkan telapak kakinya di sisi tubuh domba seraya berkata, "Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan umat Muhammad." Lalu dia menyembelih hewan itu dengan tangannya sendiri. Setelah itu ia memberikan domba yang lain seraya berdoa, "Ya Allah, terimalah ini dari umatku yang tidak mampu berkurban." Sebagian dagingnya dimakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dan sisanya ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmidzi, para ulama menetapkan ibadah kurban sebagai ibadah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat penting. Dan sejak saat itu setiap tahun di seluruh dunia Islam binatang-binatang ternak disembelih. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang berbahagia, kurban secara harfiah berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan kita kepada sesama manusia, khususnya kepada mereka yang sengsara melalui daging kurban yang kita kurbankan. Ketika Nabi yang mulia mengatasnamakan kurbannya untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan seluruh umatnya yang tidak mampu, ia menegaskan bahwa ibadah kurban ialah ibadah sosial. Hadirin yang berbahagia, Islam kita adalah Islam individual yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi Islamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam sosial, yakni untuk seluruh umatnya. Ibadah kurban mencerminkan pesan Islam bahwa kita hanya dapat dekat dengan Allah apabila kita mendekati saudara-saudara kita yang sedang kekurangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengisi masjid-masjid atau rumah ibadah yang sunyi. Memang hadirin, itu semua adalah hal yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus mengisi perut-perut orang-orang yang lapar. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Ya Allah, di mana saya harus mencarimu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Carilah aku di tengah-tengah hatinya orang yang hancur." Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di kebun sahabat Uqbah bin Rabi'ah, beliau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, "Ya Tuhanku yang melindungi orang-orang yang tertindas." Orang-orang yang tertindas, kata Nabi, diantaranya ialah orang miskin dan fakir yang menuntut keadilan. Tapi karena kefakirannya, keadilan tidak pernah didapatkan. Orang-orang yang merintih kesakitan karena tidak sanggup untuk berobat ke dokter. Mereka yang tidur dalam keadaan lapar, tapi tetangganya memiliki semua kebutuhan, bahkan melebihi. Sekali lagi, "Wahai Musa," kata Allah, "carilah aku di tengah-tengah orang yang hatinya hancur." Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan bahwa nanti pada hari kiamat Allah mendakwakan bagi hamba-hambanya. Kata Allah, "Wahai hamba-hambaku, dahulu aku lapar dan kalian tidak memberiku makan. Dahulu aku telanjang dan kalian tidak memberiku busana. Dahulu aku sakit, namun kalian tidak memberikanku obat. Waktu itu
yang didakwakan berkata, "Ya Allah, bagaimana mungkin kami memberimu makanan, pakaian, obat-obatan, padahal Engkau Rabbul Alamin, penguasa langit dan bumi dan maha memiliki segalanya." Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dulu waktu kalian ada di dunia, ada hambaku yang lapar, telanjang, bahkan sakit. Sekiranya engkau mendatangi mereka, mengenyangkan perut mereka yang sedang lapar, memberi pakaian mereka yang sedang telanjang, bahkan mengobati mereka yang sedang sakit, pasti engkau akan mendapatiku di sana." Hadirin yang dimuliakan Allah, menarik sekali ketika Al-Quran bercerita tentang upacara kurban yang pertama dalam sejarah kemanusiaan. Hal ini tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 30 yang artinya, "Dan ceritakanlah kepada mereka dengan benar tentang riwayat dua putra Adam, tatkala mereka mempersembahkan kurban, tetapi yang diterima hanyalah dari yang satu di antara mereka, dan dari yang lain itu tertolak. Ia berkata, sesungguhnya aku akan membunuh engkau." Kemudian yang lain berkata, "Allah hanya akan menerima dari orang yang bertakwa. Jika engkau merentangkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku tidak akan merentangkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku lebih suka bahwa engkau akan memikul dosa karena membunuhku dan dosamu sendiri, lalu engkau akan menjadi golongan penghuni api neraka. Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Akhirnya jiwanya dibuat mudah baginya untuk membunuh saudaranya, maka ia membunuh saudaranya, dan dia pun termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang berbahagia, para ahli tafsir mengatakan bahwa dua orang yang beriman dalam kisah ini ialah putra Nabi Adam alaihi salam, yakni Habil dan Qabil. Keduanya disuruh untuk berkorban oleh ayahnya, yakni Nabi Adam alaihi salam. Habil mempersembahkan hewan yang paling baik dengan hati yang tulus, sedangkan Qabil berkurban hanya untuk saudaranya yang kepadanya ia iri hati. Allah menerima kurban yang ikhlas. Qabil bertambah iri dan memutuskan untuk membunuh Habil. Imam Tabatabai dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Mizan berkata, inilah contoh bagaimana kedengkian dapat membawa orang untuk membunuh saudaranya sendiri, kemudian membawanya pada penyesalan dan kerugian yang tidak ada jalan untuk menyelamatkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu mengapa Al-Quran melukiskan Habil sebagai orang yang lemah? Mengapa ia tidak mau membela diri ketika ia mau dibunuh oleh saudaranya sendiri? Mengapa kurban yang dilakukan Habil menyebabkan ia sendiri yang menjadi korban? Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Habil tidak membela diri karena ia dengan sengaja memilih kematian di tangan saudaranya sendiri. Ia ingin memberikan pelajaran kepada umat manusia bahwa pelaku kezaliman tidak akan pernah beruntung, bahwa pembunuhan itu akan memulai suatu pertentangan abadi antara pelaku korban yang ikhlas